Aduh, Mas siapa namanya? Bisa, Pak. Oh, Mas Riza. Ayo monggo, Mas. Terkejutnya saya itu tiba-tiba, wah, diajak makan juga sama bapak itulah yang saya, wah, gimana ini udah ya kayak dream come true lah gitu. Maksudnya, waduh. Nama saya Nizal Syaromi Wilidana, umur 39 tahun. Sekarang sebagai entrepreneur, jadi saya mempunyai usaha percetakan. Anak ada 3, yang pertama udah kelas 7, kelas 1 SMP lah kalau di Indonesia. Yang kedua kelas 1 SD. Kalau di sini, yang satu baru KG2. KG2 itu apa ya? Nol kecil. Ya, kita sering-sering lah bawa ke KBRI. Jadi mereka kalau ada acara 17-an ataupun acara event-event apa itu, sesering mungkin kita bawa ke KBRI biar mereka paham gitu kalau mereka itu orang Indonesia, dia tahu budaya Indonesia, bisa menyanyikan Indonesia Raya, tahu itu apa itu Pancasila, seperti itu. Jadi ada dari pihak KBRI juga mengedukasi anak-anak itu. Pak Atan ngobrol-ngobrol tuh, ini ada Pak Andika nih, mau ke Brunei gitu kan. Saya tanya, wah mantap tuh Pak kalau kita bisa foto-foto itu, maksudnya kita pengen juga lah melihat beliau dari dekat gitu, apalagi bisa ngobrol gitu. Ya, Pak Atan nggak ngasih janji sih, sebenarnya. Ya nantilah diusahakan lah kalau beliau berkenan atau ada waktu, mungkin jadwalnya itu kan. Habis itu nggak ada update itu, nggak ada lagi kan Pak Atanya. Saya sebenarnya ngikutin dari Komandan Pas Pampres ya, dari situ saya ngikutin. Keren banget nih maksudnya, ini keren banget ya. Kan ada perwira yang ya gede ya, bodybuilder gitu, terus waktu wawancara maksudnya itu wah ini nggak biasa ini maksudnya gitu kan ya, nggak biasa ini gitu. Terus saya ngikutin juga YouTube beliau, apalagi yang di channel YouTube beliau yang biasanya itu yang kalau beliau rapat di Mabes tuh. Nah, ditayangkan kan, kelihatan banget lah maksudnya ketika memimpin rapat, ketika mengarahkan itu ya kelihatan banget kualitas beliau sebagai jenderal yang bukan sembarang jenderal gitu ya. Kebetulan kemarin itu waktu saya lihat ada itu makan siang itu, wah, kelihatan wah ada Pak Andika. Kebetulan saya kenal Pak Atan gitu kan, saya jauh bisa nggak Pak itu temu Pak Andika itu. Pak Atan tunggu ya gitu. Saya ngomong sama Bapak dulu, Bapak berkenan atau enggak gitu kan. Oh iya, boleh. Oh, aduh, Mas siapa namanya? Bisa, Pak. Oh, Mas Riza. Ayo monggo Mas. Gak apa-apa makan di sini ya? Iya. Ini istri saya. Terkejutnya saya itu tiba-tiba, wah, diajak makan juga sama bapak itulah yang saya, wah, gimana ini udah ya kayak dream come true lah gitu. Maksudnya, waduh,
Gimana Ki, saya bukan apa-apa diajak makan sama Pak Andika gitu loh. Diajak di pinggir Pak Andika itu pengalaman hidup yang nggak bisa saya lupakan gitu. Saya ceritain sama istri juga nggak percaya. Akhirnya saya kirim itu fotonya itu baru percaya gitu kan. Dikirim ke grup keluarga gitu, heboh semua gitu. Iya. Saya Lamongan Bu. Lamongan? Iya. Ini pengusaha Indonesia yang sukses lah. Masih muda. MSMI lah Bu. Ya UKM di sini. UKM. Pengrajin sih. Iya. Wow. Bidang apa Mas Rizal? Saya di pengrajin album, photobook kayak gitu. On demand printing, jadi mengerjakan photobooks, album, jadi segala jenis produk percetakan yang nggak ada minimalnya. Berarti dari Lamongannya memang sudah sudah punya starting point lah. Iya, saya dulu belajar desain grafis sempat. Oh. Habis itu saya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di sini di beberapa perusahaan media. Dari situ kenal dengan media. Di situ saya pernah, karena saya suka fotografi, saya pernah menang di sini ya, dulu pernah menang lomba fotografi di sini. Tahun 2012 tuh ya, nomor 1. Terus habis itu masuk di komunitas fotografi dan mulai ada peluang untuk mengerjakan album fotobook. Kolase gitu ya. Iya, Macam-macam lah. Ya, seperti itu, Pak. Bangga loh saya. Ya cuman kelasnya masih UKM lah, Pak. Masih Bagus dong. Itu yang kita perlukan lah. Jadi nilai selling point saya dulu ya karena orang Indonesia ya, saya bisa Jawi itu Arabik gitu. Arab itu. Ya, ada situ karena perusahaan saya dulu memerlukan itu karena kan tenaga kerja itu ada yang dari Filipina yang memang nggak bisa itu. Jadi dia ada over job seperti itu, job desk-nya gitu kan, kayak job street gitu. Ya, saya mulai masuk di Brunei. Alhamdulillah kerasa. Berarti Mas Rizal ya? Nizal, iya. Mas Rizal di sini sejak tahun berapa? Oh, saya 2004. Dari 2004. Saya datang di Brunei sejak tahun 2004. Jadi pertama kali sebagai tenaga kerja Indonesia. Profesi saya dulu sebagai desainer grafis di salah satu media di Brunei. Kebetulan mempunyai hobi fotografi dan lumayan kenal dengan komunitas fotografi di Brunei. Awalnya saya sebagai desainer grafis di tahun 2003-2004 di Brunei itu keahlian itu masih langka gitu. Jadi beberapa kampus juga belum membuka mata kuliah itu gitu kan. Jadi ketika saya di sini itu profesi skill desain grafis itu dibilangnya masih langka lah di situ. Karena saya suka fotografi, saya nimbrung di komunitas fotografi. Mereka itu bisa motret, ya ada banyak fotografer yang kebetulan di era-era itu adalah era peralihan dari film ke digital. Jadi mereka bisa motret dengan bagus, tapi ketika comes to the digital, ada kesulitan. Jadi saya di situ membantu mereka lah, gitu kan, mengerjakan proyek-proyek freelance mereka untuk mengedit foto, terus menyusunnya kolase menjadi sebuah foto album. Awalnya saya belum punya mesin sendiri tuh, jadi pertama saya jadi makelar dulu. Jadi beberapa fotografer itu saya kerjain, bikinnya di Jakarta dulu, Bu. Ya, udah tahu nilai duitnya baru, kalau dibikin sendiri bisa nih kelihatannya gitu. Nah, waktu 2004 memutuskan ke Brunei itu berapa tuh? Ya, saya anak tertua. Jadi saya cari program sekolah yang paling cepat. Jadi saya masih punya adik 3 yang dia harus saya support juga. Karena saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya juga kurang mampu lah maksudnya gitu. Bapak saya cuma petani, ibu saya penjahit, yang jahitin baju tetangga-tetangga gitu. Bagus.
Ya itu bagi saya ibu rumah tangga. Iya. Nah, terus kenapa bisa ke Brunei? Brunei? Ceritanya itu gimana? Ya nyari-nyari ada itu kerja itu. Oh, peluang. Ya peluangnya itu. Tapi ini cari selain Brunei mana sebetulnya waktu itu? Singapura sebenarnya. Iya. Alhamdulillahnya dapatnya di sini. Oh, Pak. Nah, Dan ternyata cocok. Ya, alhamdulillah Iya. cocok di sini. Sampai sekarang anak istri di sini semua. Oh. menikah dengan orang Indonesia atau Brunei? Orang Indonesia ibu. Oh iya. Ya. Dulu tinggal pertama setelah sampai di sini tinggal di mana? Kalau di sini itu kan kontrak kerjanya udah disediain. Udah masuk dalam itu. Hebat ya? statusnya itu. Hebat ya? Iya. Aturan Brunei seperti itu Bapak. Kamu jadi dokter di sini aja. Dan di Brunei kita nggak perlu nyari-nyari tempat gitu karena di kontraknya ada akomodasi. Ya, akomodasinya sudah ada. Iya. Di sini apa ya? Sudah menemukan Lama Rizal, Iya. menemukan apa ya? Hidup yang lebih bagus. Yang saya syukuri ya untuk pendidikan anak misalnya masih bisa kita pantau gitu kan. Jadi kalau dibandingkan kalau saya harus bekerja di Surabaya atau Jakarta gitu kan ketemu anak kan jarang-jarang gitu. Iya. Jadi di sini ikut pola Kayak di luar ritme negeri. di sini gitu ya, kita ngantri anak sekolah, ngambil sekolah. Ambil rapor. Ya, itu udah rutinitas Pak di sela-sela bekerja itu. Iya. Gitu. Biasa itu ya. 12 ya, Bapak antar di sini. jemput anak, pamit sebentar mau anak saya ada ini apa itu kalau di Indonesia kan mereka Iya. itu kerjaannya ibu-ibu aja. Iya. Sekarang yang anak saya yang nomor 1 udah Year 7 itu kelas 1 SMP. Oh iya. Sekolah kerajaan gitu kan. Oh. Itu hampir bisa dibilang seperti gratis lah kan. Oh, iya? SPP-nya kan cuma 170.000, 17 ringgit Brunei. 170.000 rupiah. Per bulan seperti Itu bang nggak ada kan? ya. Nggak tahu. Itu berlaku untuk semua. Untuk orang asing, maksudnya Untuk untuk orang orang asing. asing ya. Kalau Brunei free kali ya. For Brunei. Ya. Gratis. Ya, Gratis. ya. Gratis ya. Kalau orang asing 17 ringgit. Iya. Itu Iya. hanya untuk pride aja kali ya, supaya ada Dan tanggung jawab. dan Very significant. Iya. Dan yang kita syukuri juga yang di sekolah menengah, mulai dari sekolah menengah di Brunei itu, kalau untuk bahasa Inggrisnya itu native speaker, teachernya itu di setiap sekolah menengah. Iya. Itulah yang paling bersyukur. Middle school. Ya, Mulai sekarang middle yang school. teachernya dari British gitu. Yes. Benar itu. Iya. Jadi di sini. Dia either British or Australian. Yes. Ya kan Iya. Commonwealth. Iya. Yes. Yes. Hebat. Bahasa Inggris, math-nya lumayan lah di sini, maksudnya kualitas pendidikannya juga lumayan. Terus bisa dibilang lebih murah sebenarnya, lebih terjangkau lah dari di Indonesia. Kita bangga dan justru kita ingin dorong supaya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang terinspirasi. Iya. Soal sudah seberapa jauh kita maju kan relatif, tapi yang penting pesan gitu pada mereka yang belum mulai aja belum gitu kan. Oke, ayo sampai ketemu lagi. Ya. Semoga Selamat sukses. ya buat Bruniza dan anak-anak. Siap, Bu. Siap. Semakin sukses saya doakan. Amin. Ya. Amin.